Nah, yang satu ini biasanya karena ortu kita itu sangat strict, kaku, apa-apa nggak boleh, sedikit-sedikit ditolak, dilarang dengan 1000 alasan. Makanya ketika kita dewasa, kita itu jadi takut ditolak. Mau nembak cewek itu jadi takut ditolak. Mau menawarkan barang karena kita kerjanya sebagai sales kayak gitu atau marketing, tapi kok takut ditolak. Nah, terus mungkin di tempat meeting kita mau kasih saran nih buat tim kita kayak gitu ya. Tapi kita merasa kayak nanti pasti ditolak juga, atau siapa sih aku, gitu. Merasa kecil kayak gitu. Aku tuh siapa gitu ngasih saran. Dan seterusnya. Paham ya? You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. What? Every single day going MIA. Yeah, I'm over, yeah, what more can I say? 너는 지루해, move out of the way. Just let it go, boy. 머리 bling bling, style bang bang. Bet you don't recognize me. Only love me when I'm leaving. Don't you know that it's so ironic? 'Cause Hai guys, apa kabar semuanya? Udah lama sekali aku nggak bikin video. Alright, sekarang kita akan membahas seputar pengabaian emosional. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana kebutuhan emosional seseorang itu tidak terpenuhi, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, biasanya hal ini akan terjadi pada waktu kita masih kecil gitu ya. Jadi ketika orang tua atau pengasuh kita itu gagal memberikan perhatian ataupun dukungan dan juga respon emosional yang memadai, pengabaian ini pun terjadi. Nah, pengabaian ini tidak selalu melibatkan tindakan fisik atau verbal, tetapi lebih sering berupa kurangnya perhatian misalnya, atau kurangnya pemahaman, orang tua nggak mau paham sama masalah anaknya gitu kan, dan juga empati terhadap perasaan serta kebutuhan emosional seorang anak. Nah, berikut adalah beberapa contoh pengabaian emosional. Yang pertama itu adalah tidak mendengarkan perasaan anak. Nah, hal ini terjadi ketika anak itu biasanya akan mencoba mengekspresikan perasaannya dan orang tuanya itu tidak mau mendengarkan, atau mungkin apa sih kayak gitu alias mengabaikannya karena mungkin orang tuanya itu lagi repot misalnya, atau mungkin lagi banyak pikiran. Nah, buat teman-teman yang sudah menjadi ortu, pasti sudah pernah melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar, karena aku sendiri pun kadang melakukannya juga. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga, biasanya kan kita sibuk banget ya, banyak sekali urusannya. Nah, jadi kalau anak kita tuh ngerengek, nangis, mungkin kita nggak punya waktu, atau mungkin kita menganggapnya sesuatu yang kecil, atau memang kita nggak bisa mendengarkan perasaan anak ini. Nggak ada skill di area itu, ya. Nah, selanjutnya itu adalah kurangnya dukungan emosional. Ortu biasanya tidak memberikan dukungan atau penghiburan saat anaknya mengalami kesulitan atau merasa sedih. Bahkan mungkin si ortunya itu kadang ya, ada beberapa orang yang mungkin jatuhnya malah marah-marah ketika anaknya nangis atau sedih, atau mungkin ada juga orang tua yang justru jatuhnya itu kayak ngolok-ngolok kayak gitu, kayak ih ciwek cengeng, anak cengeng itu malu-maluin gitu kan, alias tanpa sadar orang tua tersebut akan memberikan shaming terhadap anak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah tidak mengakui perasaan anak, alias meremehkan atau mengabaikan perasaan anak, seperti mengatakan, kamu kok sensitif banget sih dek, kayak gitu, atau mungkin jangan cengeng, anak manis itu kan nggak boleh cengeng atau nggak boleh menangis kayak gitu ya. Ini kalimat yang sering diucapkan oleh orang tuaku ya, anak manis nggak boleh nangis. Nah, yang terakhir itu adalah tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak-anak. Jadi dia itu tidak menunjukkan minat atau perhatian terhadap apa yang dilakukan atau yang dialami si anak. Nah, pengabaian emosional itu bisa sangat sulit untuk dikenali karena seringkali tidak melibatkan tindakan yang jelas atau sesuatu yang terbuka, tapi dampaknya pada kesehatan mental seseorang atau seorang anak itu sangat mendalam atau lumayan fatal kayak gitu ya. Nah, untuk mengatasi pengabaian emosional, biasanya itu kan memerlukan kesadaran akan masalah tersebut yang seringkali butuh bantuan dari mulai seseorang terapis atau konselor, atau memang seseorang yang mengetahui hal tersebut atau seputar area ini, sampai ke sebuah alat seperti buku untuk journaling misalnya ya, yang biasanya akan mengarahkan dan memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah seseorang, ataupun kayak ada enlightenment lah, ada cahaya, kayak ngerti, oh ternyata masalahku di sana gitu ya. Atau bisa juga untuk mengambil sebuah kursus
terutama di area inner child healing. Nah, kebetulan aku ada kursus atau kelas atau workshop di area ini yang aku rasa itu sangat penting sekali ya buat teman-teman semua, terutama yang masih memiliki masalah seputar hubungan alias percintaan, susah dapet jodoh, atau selalu di ghosting, atau hubungan dengan keluarga, hubungan apapun lah, hubungan dengan keluarganya kurang baik, hubungan dengan pasangan apalagi, hubungan dengan bos mungkin juga tidak nyaman. Intinya, maksudku di sini itu adalah selama kita belum memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri alias inner child kita, atau bagian yang merasa diabaikan itu, bagian yang masih kecil gitu ya, maka hubungan apapun yang akan kita lakukan di luar dari diri kita atau eksternal kita itu tidak akan pernah bagus, karena kan kita mencerminkan maksudnya gini, yang di luar diri kita, faktor eksternalnya kita itu kan hanya mencerminkan apa yang ada di dalam batin kita ya, dunia batin kita, istilahnya seperti itu kan, kita memproyeksikan apapun yang ada di sini gitu ya. Kualitas hidup kita di luar ini, di eksternal itu sama dengan kayak gitu kalau ditulis ya, sama dengan kualitas yang ada di dunia batin kita. Aku harap teman-teman ngerti di sini. Nah, hari ini aku akan membahas 10 tanda bahwa kita atau teman-teman semua telah mengalami pengabaian emosional. Nah, sebelum aku akan masuk ke tanda-tandanya itu apa saja, aku cuma mau mengatakan bahwa orang tua atau orang tua kita lah ya, yang termasuk dalam kategori ini tidak melakukan sebuah tindakan yang dengan sengaja gitu mau nyakitin kita atau niatnya jahat kayak gitu ya. Tapi biasanya itu karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu mengabaikan kebutuhan emosional anak mereka, karena mereka sendiri itu juga tidak terhubung dengan kebutuhan mereka sendiri dan tidak pernah merawat emosi mereka sendiri ataupun emosi orang lain sebelumnya. Dan mereka juga akan pernah jadi anak-anak dan juga pernah mengalami hal ini yang disebut sebagai ancestral turun-temurun kayak gitu, kayak diwariskan sebuah rasa itu, sebuah trauma itu, sebuah luka itu. Jadi ya sama aja, orang tua kita juga terluka juga, makanya dia tanpa sadar melukai kita. Intinya sih seperti itu ya. Nah, maksudku di sini itu hanyalah ingin memberikan sebuah gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi, alias melihatnya dari perspektif yang berbeda, tidak bermaksud untuk menghakimi atau menunjukkan jari ke orang tua kita. Sekarang, tanda pertama bahwa kita itu telah diabaikan secara emosional itu adalah biasanya kita itu akan memiliki kesulitan untuk mengatur emosi kita, karena emosi itu sangat asing dan sesuatu yang tidak pernah kita izinkan untuk dimiliki atau dirasakan. Jadi biasanya kita akan menekan segala emosi itu dan kemudian akan meledak dengan sebuah trigger walaupun kecil kayak gitu ya. Nah, trigger itu bisa seseorang yang bikin kita marah, sebuah barang, ataupun sensasi lainnya. Kemudian tanda yang kedua itu adalah bahwa kita itu memiliki pola hubungan yang tidak sehat, dan ini biasanya hubungan di mana kita itu akan tergantung atau codependent kayak gitu ya, atau di mana tidak ada batasan. Terus kita memiliki keterikatan di mana emosi seseorang itu adalah emosi kita, atau mungkin kita memilih pasangan yang abusif di mana emosi kita itu akan diabaikan, ditekan, atau diminimalisasi, dan entah kenapa polanya itu selalu sama. Kita selalu dapetinnya ya seputar hal itu terus kayak gitu ya. Entah pasangan yang bikin kita jadi ketergantungan atau pasangan yang abusif, pokoknya putus, cari cowok lagi atau pasangan yang lain, sama lagi, beda muka, beda nama, beda kisah, tapi ujung-ujungnya rasanya sama lagi. Tanda selanjutnya itu adalah bahwa kita itu akan memiliki kesulitan untuk terlibat dalam sebuah hubungan atau susah untuk memulai sesuatu. Itu artinya kita itu suka mengisolasi diri kita sendiri, atau kesulitan untuk terhubung sama orang lain, atau untuk gaul, untuk keluar bareng sama yang lain itu kayaknya males kayak gitu ya. Kita akan sulit untuk membiarkan orang lain itu masuk ke dalam circle kita, sampai kita merasa bahwa tidak ada orang yang benar-benar ngertiin aku. Kita akan merasa kesepian, kita akan merasa terisolasi, tetapi kita juga merasa nggak nyaman untuk berada di sekitar orang lain. Jadi kita itu merasa kayak terjebak di dalam situasi kayak kayak buah si malakama kayak gitu ya. Jadi kita pengen koneksi karena kita membutuhkannya, tetapi kita males atau merasa nggak nyaman untuk terhubung dengan orang lain. Tanda yang keempat itu adalah
kita biasanya akan merasa kayak mati rasa atau merasa kosong, merasa kayak datar be aja kayak gitu ya, males ngapa-ngapain hidupnya. Nah, biasanya hal ini terjadi karena orang tua kita itu tidak pernah memeriksa kita, tidak pernah bertanya bagaimana kabarnya dek, hari ini ngapain saja, mungkin tidak pernah mendengarkan kalau kita kasih berita atau kita kasih share sesuatu. Intinya ortu tidak pernah mengajari kita cara memeriksa diri kita sendiri atau sesuatu yang biasanya dikenal sebagai kecerdasan emosional, yang sebenarnya itu adalah sebuah pemahaman tentang emosi kita sendiri dan juga lanskap emosional menjadi manusia. Jadi intinya kalau kita tidak pernah belajar seputar bagaimana melakukannya, bagaimana cari tahunya, menjadi manusia emosinya itu apa saja, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya, ya kita nggak akan pernah memiliki kecerdasan seputar emosi, ya kan? Nah, by the way aku ada ebook seputar kecerdasan emosional, it's free, silahkan lihat di deskripsi buat download ebook ini. Tanda yang kelima itu adalah bahwa kita akan kesulitan untuk memiliki belas kasih untuk diri kita sendiri dan juga sangat sulit untuk merawat diri kita sendiri. Jadi kalau tidak ada tidak ada orang yang menawarkan kita sebuah dukungan atau belas kasih atau bagaimana sih caranya merawat diri kita sendiri dan menunjukkan seperti apa bentuknya, bagaimana caranya, kita itu tidak punya pengetahuan tentang cara memberikannya atau cara melakukannya terhadap diri kita sendiri. Nah, biasanya inner kritiknya itu juga sangat tajam, setajam silet. Nah, tanda yang keenam itu adalah bahwa kita itu bisa memiliki kemandirian yang tidak sehat. Alasan kenapa kita bisa memiliki hal ini itu karena kita itu merasa bahwa kita tidak bisa mengandalkan siapapun selain diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kita harus melakukan segalanya sendiri karena kita nggak bisa percaya sama orang lain untuk melakukan apapun yang kita butuhkan. Jadi kita itu bisa sangat kesulitan untuk meminta bantuan, kayak dikit-dikit gak enak kayak gitu ya, pokoknya gak nyaman kayak gitu. Intinya apa-apa sendiri. Dan yap, darling, ini adalah tanda yang aku miliki. Itu waktu aku belum tahu banyak seputar inner child dan membuat program ini. Jadi selama aku melakukan healing untuk diriku sendiri, selama aku melakukan banyak hal, aku sadar bahwa oh my god, and guess what? Setelah kita tahu, kan yang pertama itu kita harus ada awareness dulu nih. Kita aware bahwa oh kita memiliki masalah seputar hal ini toh. Oke, habis itu what shall I do? Istilahnya begitu kan ya. Apa yang harus aku lakukan? Nah, setelah kita melakukannya, terus mengintegrasikannya, jadi nggak cuma healing aja ya. Jadi awareness itu yang pertama, habis itu banyak sekali step-step in between, baru yang terakhir itu diintegrasikan ke dalam kehidupan kita gitu ya. Everything become nice, everything become easy, everything become more smooth lah, istilahnya seperti itu. Kemudian tanda yang ketujuh itu adalah kita selalu berjuang melawan rasa malu. Jadi shame base-nya itu tebal banget. Kita selalu berpikir ada sesuatu yang salah secara inherent dengan diri kita, atau bahwa kita itu sangat cacat, sempurna, ada aja yang kurang dari diri kita. Nah, hal ini akan menyebabkan harga diri kita itu turun gitu ya, atau menjadi sangat rendah. Biasanya hal ini itu berasal dari keyakinan bahwa bagaimana kita merasa dan apa yang kita butuhkan itu tidak penting. Waktu kecil itu kan selalu dibegituin sih sama orang tua kita kan, jadi akhirnya kita menjadi kecil gitu, mengkeret gitu ya. Tanda yang ke-8 itu adalah bahwa kita itu sangat sensitif terhadap penolakan. Nah, yang satu ini biasanya karena ortu kita itu sangat strict, kaku, apa-apa nggak boleh, sedikit-sedikit ditolak, dilarang dengan 1000 alasan. Makanya ketika kita dewasa, kita itu jadi takut ditolak. Mau nembak cewek itu jadi takut ditolak. Mau menawarkan barang karena kita kerjanya sebagai sales kayak gitu atau marketing, tapi kok takut ditolak. Nah, terus mungkin di tempat meeting kita mau kasih saran nih buat tim kita kayak gitu ya, tapi kita merasa kayak nanti pasti ditolak juga, atau siapa sih aku, merasa kecil kayak gitu, aku tuh siapa gitu ngasih saran, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kemudian tanda yang ke-9 itu adalah kita sangat mudah kewalahan atau putus asa.
Dan hal ini berasal dari kenyataan bahwa karena kita itu kesulitan mengidentifikasikan emosi apapun yang kita rasakan, otomatis kita akan kewalahan ketika emosi itu datang bertubi-tubi ya, dari manapun juga gitu kan. Nah, aku punya temen yang hampir sebulan sekali itu selalu bilang bahwa dia itu pengen keluar dari tempat kerjanya karena dimarahin bosnya atau berantem sama teman kerjanya misalnya, atau dia mau cerai. Intinya karena dia itu nggak bisa mengenali emosi dia itu apa saja karena datang bertubi-tubi, terus dia tidak bisa menerimanya apalagi meregulasinya. Nggak ngerti, nggak tahu. Jadi ya maunya check out terus gitu ya. Nah, tanda yang terakhir itu adalah kita mencari pasangan yang secara emosional itu tidak tersedia. Aku tahu ini adalah sebuah kenyataan yang sulit, tetapi ketika orang tua kita itu tidak selaras secara emosional dengan kita akan berpikir bahwa itu yang kita cari atau itu yang kita tiru. Maka kita akan mencari pasangan yang memberikan sebuah rasa yang familiar, yang sama seperti keadaan di rumah kita zaman dulu. Itu yang berasa aman gitu kan, itu mama papa, itu something that we love so much, something that we feel like home, sesuatu yang wajar, sesuatu yang sama, sesuatu yang nyaman. Nyaman bukan berarti memang itu sebenarnya yang terbaik gitu ya, karena kita memiliki pola yang salah kan di bawahnya ya. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang tidak tersedia secara emosional, kita akan merasa nyaman dengannya dan ingin melekat sama dia karena dia membuat kita itu merasa yaitu tadi feel like normal, feel like home. Bahkan kalau misalnya seseorang yang sehat, yang emosionalnya itu ada kayak gitu ya, dia mendekati kita itu malah justru ngerasa nggak suka sama orang itu, merasa kayak risih, merasa kayak apa sih, lengket mulu gitu kan, tukang ngatur, lebay deh, gitu kan. Karena ya memang nggak sama getarannya, karena dasarnya, landasannya itu belum tepat ya. Jadi intinya secara getaran itu nggak matching. Setelah kita mengetahui tanda-tanda bahwa kita itu telah diabaikan secara emosional, itu kan nggak cukup ya. Jadi yang paling penting itu kan adalah mengetahui bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Nah, tips pertama aku itu adalah untuk melakukan healing seputar anak batin kita. Jadi kita harus kembali terhubung dengan diri kita yang lebih muda untuk mendengarkan pikiran, perasaan, dan juga kebutuhannya itu apa saja. Nah, sekali lagi, aku ada Healing Inner Child yang lengkap dengan buku cetak untuk journaling seputar inner child, ada juga untuk mother wound, ada juga untuk father wound. Silahkan dikepoin di link di deskripsi di bawah. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan alat lain seperti baca buku anak-anak misalnya, melihat foto atau video kita waktu masih kecil, dan ada usaha atau berusaha untuk terhubung kembali dengan diri kita yang terluka dari diri kita yang versi anak-anak itu tadi. Kemudian mendengarkan dari diri kita yang masih anak-anak itu apa yang mereka inginkan. Kemudian kita yang sudah dewasa ini, karena kita sudah memiliki banyak sumber daya, kita sudah dewasa, kita bisa menawarkan sesuatu yang dibutuhkan kita versi kecil itu pada diri kita sendiri, ngerti ya? Jadi kita reparenting diri kita sendiri. Nah, tips yang selanjutnya itu adalah lebih menyadari perasaan kita. Kita itu kan memiliki banyak sekali emosi yang ditekan ya, ataupun yang kita abaikan setiap harinya, dan kita itu tidak pernah punya waktu untuk mengakui mereka, atau mengerti, memprosesnya apalagi ya, kita nggak tahu kan, karena nggak ada yang ngajarin kita untuk mengakuinya gitu gimana, atau apa ya, untuk memprosesnya itu nggak ada yang tahu ya bagaimana cara memproses emosi ya kan. Nah, jadi silahkan untuk meluangkan waktu untuk melakukannya. Tips yang selanjutnya itu adalah mengetahui bahwa perasaan kita itu bukanlah fakta yang sebenarnya. Jadi, hanya karena kita merasakan sesuatu tentang apa yang terjadi, tidak berarti bahwa itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, aku akan kasih contoh saja biar lebih mudah dimengerti. Jadi dulu waktu aku umur 5 tahun, aku itu pernah tenggelam di balong, atau mungkin bahasa Indonesianya itu adalah kolam ikan ya, di tempat nenekku. Dulu kan aku pernah ikut nenekku. Dan pengalaman traumatis itu masih membekas karena memang tenggelamnya itu cukup lama sampai akhirnya ditolong sama tetangga-tetangga sekitar nenekku ya zaman dulu. Nah, kemudian waktu aku umur 30 tahun, teman kantorku itu ada acara makan bareng kayak gitu ya, di tepi kolam renang, pernah juga di atas kapal pesiar, di pantai, dan lain sebagainya.
Tapi entah kenapa aku tuh selalu merasa kayak ketakutan, kayak cemas, kayak mau mati gitu rasanya. Nah, ini yang aku maksudkan dengan perasaan cemas atau takut, merasa kayak mau mati, itu bukanlah fakta yang sebenarnya bahwa aku itu dalam bahaya, melainkan karena adanya trauma masa kecil yang belum diselesaikan siklusnya dan diintegrasikan ke dalam kehidupan dewasaku. Mungkin ada cerita yang lain, misalnya gini, ada seseorang yang waktu kecil misalnya mengalami pelecehan seksual misalnya seperti itu. Nah, waktu dewasa itu kan mungkin ditekan ya, biasanya diabaikan, ditekan, nggak pernah diakui, apalagi diproses, apalagi dibicarakan, itu kayaknya memalukan kan. Nah, waktu dia dewasa, ada seseorang cowok di kerumunan gitu ya, yang pakai parfum sama dengan seseorang yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Nah, baunya itu bisa bikin dia ke-trigger, jadi dia aman, dia baik-baik saja, nggak ada yang mau melecehkan dia gitu ya. Tapi karena bau tersebut bikin dia jadi panic attack kayak gitu, tiba-tiba panik, takut, lebay gitu kan. Nah, why? Ya itu tadi, karena bau itu mengingatkan dia akan peristiwa zaman dulu itu, kayak di aku itu air gitu ya, bau air, suasana air itu mengingatkan aku seputar tenggelam itu tadi. Jadi intinya seperti itu. Jadi bahwa apa yang kita rasakan itu bukan fakta yang sebenarnya, karena kita memiliki underlying atau ada sesuatu di bawahnya yang masih terhubung dengan masalah itu yang belum diselesaikan. Aku harap penjelasanku cukup jelas. Tips yang terakhir itu adalah mindfulness. Jadi sangatlah penting untuk semua orang ya, bisa terhubung dengan apa yang tubuh kita rasakan, apa yang kita alami, kemudian kita bisa mengidentifikasikan emosi kita, ngertilah seputar emosinya, ini ada rasa apa, emosinya apa, ada hubungannya nggak sama apa yang terjadi di awal, kayak gitu, kayak masa kecilnya mungkin ya. Nah, hal ini akan membantu kita untuk terhubung dengan diri kita secara utuh, bisa hadir seutuhnya, kemudian kita bisa menyelesaikan siklus dari emosi ini, serta tahu bagaimana cara meregulasi emosi kita. Jadi regulasi emosi itu kan adalah sebuah kemampuan untuk mengelola dan juga mengendalikan emosi kita agar dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya teman-teman nih penasaran ya, pengen tahu bagaimana ya caranya untuk meregulasi emosi itu, silahkan komen di bawah seputar regulasi emosi itu bagaimana, kayak gitu ya. Nah, by the way, next kita akan membahas seputar perjalanan seorang narsisme dari masa anak-anak sampai ke dewasa, atau lebih tepatnya bagaimana proses narsisme itu terbentuk. Aku pernah baca kayak quotes gitu ya, nanti kalau aku ketemu aku selipkan. Intinya dia itu bilang bahwa narsisme itu bukan dilahirkan. Narsisme itu tidak dilahirkan, melainkan terbentuk kayak gitu, kayak dibentuk kayak cetakan, kayak dicetak. Mungkin teman-teman akan berpikir kenapa aku membahas seputar mental health. Hal ini karena kebetulan aku itu sudah mengambil International Complex Trauma Certification for Professional, dan apa yang aku pelajari ada di area CPTSD dengan spesialisasi di area kompleks trauma dan juga spirituality, serta Core Unit 1 Trauma and the Brain. Nah, walaupun aku sudah mengantongi 2 sertifikat, tetapi masih banyak yang belum aku selesaikan, seperti yang teman-teman lihat sekarang di daftar. Nah, semuanya itu akan aku pelajari dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. So, hari ini aku akan share sebagian kecil dari apa yang sudah aku pelajari dengan tujuan untuk membangun kesadaran diri dan juga menaikkan level kesadaran kolektif. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.